Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV, firman Tuhan di Minggu Judika ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-41 sampai yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata pada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian juga pemirsa Nusantara TV, ada sebuah film dalam aplikasi Prime Video yang berjudul 10 PM. Film ini menceritakan bahwa ada satu orang suster yang menjadi incaran iblis. Setiap jam 10 malam, iblis melalui orang-orang utusannya menyadari perempuan ini melalui siaran radio. Jadi setiap jam 10 malam, ada atau tidak ada radio, perempuan itu semacam mendengarkan ada radio yang berputar. Amanginang, yang menarik ada sapaan dalam radio ini, demikian bunyinya. "Program khusus bagi para pendosa, agar selalu waspada dari segala keburukan yang telah dilakukannya, dulu, sekarang, dan yang akan datang." Demikian suara dalam radio itu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam film ini digambarkan ada beberapa dosa manusia. Beberapa sifat dosa yang sering kita lakukan, yang terus melekat dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama adalah dosa hawa nafsu. Semua manusia tanpa disadari selalu mempunyai hawa nafsu yang tinggi. Yang kedua, dosa iri hati. Semua manusia selalu mempunyai iri hati. Yang ketiga, dosa ketamakan atau keserakahan. Yang keempat, dosa kemalasan. Yang kelima, dosa kebanggaan diri. Dosa yang menyombongkan diri sendiri. Yang kelima adalah dosa akan kemarahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika saya menonton film ini, saya melihat ada refleksi yang sangat mendalam. Bagaimana film ini menceritakan bahwa kehidupan kita tidak pernah terlepas dari dosa. Saya, Bapak, Ibu semua, pemirsa Nusantara TV, pasti pernah berdosa. Tapi dalam film ini ingin dikatakan bahwasannya kuasa jahat apapun tidak akan bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Karena pemeran dalam film utama ini adalah orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Dia merupakan suster Katolik. Tetapi dia terus diganggu,
akibat dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan bahkan terus dilakukan dalam setiap harinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga nats kita pada hari ini. Dalam perjalanannya, kehidupan Tuhan Yesus tidak pernah terlepas dan selalu bergaul dengan orang-orang yang berdosa, selalu bergaul dengan orang-orang pemungut cukai. Tetapi inilah yang menarik. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Kehadirannya untuk menarik supaya orang-orang yang berdosa kembali ke dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu, karena itu Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Jadi janganlah kita menyalibkan Dia kedua kali, ketiga kali, keempat kali, atau kesekian kali. Karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Banyak dari antara kita masih berada dalam jalan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Bukan hanya belajar yang ada kata terlambat, bertobat pun tidak ada kata terlambat. Cepatlah kita sadar dan kembali ke jalannya. Bertobatlah. Bapak Ibu, oleh karena itu firman Tuhan pada minggu hari ini, bagaimana melihat bahwasannya Yesus diundang makan. Dia diundang makan oleh seorang Farisi. Dan di situ ada seorang perempuan yang berdosa. Bapak Ibu, yang menarik bahwasannya ketika Tuhan Yesus melakukan pengajarannya, ketika Tuhan Yesus mengunjungi orang-orang, dia tidak pernah memandang siapa orang-orang itu. Dia tidak pernah memandang orang kaya, orang miskin, orang betul, orang salah, sekalipun dia orang yang hina. Bapak Ibu, inilah yang pertama sekali yang ingin dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Janganlah kita memilih-milih orang dalam melakukan kasih Tuhan. Janganlah kita pernah memilih-milih orang bergaul karena dia kaya, kita hanya terus sama orang kaya. Karena dia miskin, kita enggak mau berteman sama dia. Karena dia orang yang berdosa, kita orang yang baik, kita tidak mau berteman dengan orang yang berdosa. Itulah yang ingin diajarkan Tuhan Yesus pertama sekali. Dia tidak pernah pilih kasih. Sama siapapun dia masuk. Inilah yang pertama ingin dikatakan Yesus, bahwasannya dia datang untuk kepada orang-orang yang membutuhkan pertobatan. Bapak Ibu, begitupun juga lah kehidupan kita. Jangan kita pilih kasih dalam hidup ini. Bapak Ibu, dalam teks ini kita dilihat bahwasannya tidak jelas siapa perempuan yang berdosa ini. Namanya tidak disebutkan. Siapakah perempuan yang berdosa ini? Tetapi sangat jelas dalam firman Tuhan kita pada hari ini dijelaskan di sebuah kota ada seorang perempuan yang berdosa. Bisa kita lihat di ayat 37. Perempuan yang berdosa. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan sebuah kota dikatakan dalam firman Tuhan kita ada seorang perempuan yang berdosa. Berarti seluruh kota itu bisa dilihat bahwasannya kenal siapa orang yang berdosa ini. Siapa perempuan yang sangat banyak dosanya ini. Tetapi perempuan ini mengetahui karena dia mendengar firman Tuhan ketika Tuhan Yesus mengajar. Ketika Tuhan Yesus diundang makan oleh orang Farisi, dia datang. Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin mendapatkan kesempatan bagaimana bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, yang menarik, walaupun perempuan ini orang yang berdosa, orang yang hina, dia datang tidak dengan tangan kosong. Dia membawa persembahannya melalui buli-buli yang berisi minyak wangi. Dia tidak datang dengan kosong-kosong. Dia tidak datang dengan tangan yang kosong. Bapak Ibu, yang menarik, buli-buli ini yang di dalam minyak pualam ini adalah sebuah harta yang sangat mahal. Minyak ini adalah minyak yang sangat mahal sekali harganya. Berarti bisa dikatakan, siapakah perempuan ini yang berdosa ini ketika dia mempunyai minyak yang mahal ini? Bisa dikatakan Bapak Ibu, kemungkinan besar perempuan ini adalah seorang pelacur. Dari mana seorang perempuan yang berdosa mempunyai uang yang banyak sehingga mempunyai minyak wangi yang sangat mahal. Tetapi dia datang kepada Yesus dan membawa itu. Pada tradisi pada saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika orang duduk pada jamuan makan, kakinya ada di belakang. Jadi pada saat itu ketika perempuan berdosa ini datang,
dia langsung sujud di kaki Tuhan Yesus. Dia belum sempat melihat bagaimana muka Tuhan Yesus ini. Tetapi Bapak Ibu, dalam peristiwa ini ada dua sikap yang digambarkan oleh perempuan yang berdosa. Yang pertama, peristiwa dia mengurapi kaki Tuhan Yesus merupakan sebuah sikap untuk memohon atas dosa-dosanya. Sudah banyak sekali dosa-dosanya. Dia datang, dia langsung sujud, itu merupakan gambaran dia memohon, dia sadar akan begitu banyak dosa-dosanya, dan dia memohon belas kasih Tuhan. Itu yang pertama, sikap yang dilakukan perempuan itu ketika datang melihat Yesus, dia langsung sujud di kaki Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, dengan dia memberikan minyak wangi meminyaki kaki Yesus, di sini dia merupakan melambangkan ada pengorbanan yang besar bagi orang-orang yang disisihkan. Dan dia menangis. Dia sadar dia orang yang berdosa, tetapi dia juga mengorbankan harta miliknya sehingga dia membawa minyak yang mahal dan dia menangis. Bapak Ibu, ketika dalam peristiwa ini terjadi, disitulah ada orang Farisi ini yang melihat perempuan ini nangis di kaki Yesus, dan dia berkata di ayat 39, ketika perempuan itu meminyakinya, dia berkata, jika ia nabi, tentu ia tahu siapa yang meminyakinya. Bapak Ibu, orang Farisi ini, dia belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menggambarkan sifat yang sangat bengis. Dia mengundang Tuhan Yesus supaya dirinya terkenal. Karena Tuhan Yesus pada saat itu sampai saat ini adalah tokoh yang sangat terkenal. Karena dia menginginkan sebuah kesombongan diri, dia mengundang Tuhan Yesus dan dia sepenuhnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika perempuan meminyaki kaki Yesus, dia berkata, jika ia nabi, tentu ia tahu siapa perempuan yang berdosa ini. Dan memang Tuhan Yesus tahu siapa perempuan yang berdosa ini. Tetapi orang Farisi ini munafik. Dia mengatakan bahwa perempuan ini berdosa, tetapi dia tidak sadar bahwasannya dia pun juga orang yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus mengetahui muslihat yang ada dalam hatinya, dimulailah firman Tuhan kita pada hari ini. Dipanggillah dia untuk dilakukan sebuah perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tahu muslihat jahat yang ada di hati orang Farisi ini, dia langsung memanggil dia dan memberikan perumpamaan. Karena bagi orang Farisi, Bapak Ibu, ketika harta yang mahal ini diberikan dengan cuma-cuma untuk meminyaki kaki Yesus, bagi orang Farisi itu tidak berguna. Lebih baik harta yang ada itu dibagikan kepada orang miskin supaya dia terkenal. Tetapi perempuan yang berdosa itu tidak melihat itu. Dia hanya melihat bagaimana caranya supaya dosanya bisa diampuni. Cuman itu yang ingin dilakukan oleh perempuan yang berdosa. Lalu terjadilah sebuah perumpamaan ini, dipanggil Yesuslah Simon orang Farisi itu, dan dikatakanlah perumpamaan ini, ada dua orang yang berhutang kepada seseorang yang membungakan uang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satu berhutang 50 dinar. Bapak Ibu, dalam perjalanannya Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan. Bagaimana perumpamaan ini adalah menggambarkan supaya para pendengar ini ada arti yang ingin dimaksudkan Tuhan Yesus. Makanya dia mengajarkan melalui perumpamaan. Terkadang kita juga berbicara terus selalu memakai perumpamaan, supaya yang mendengarkan lebih mengerti apa yang kita maksud. Bapak Ibu, dikatakanlah perumpamaan ini. Siapakah kira-kira orang yang berhutang 500 dinar dan orang yang berhutang 50 dinar, ketika dosanya dihapuskan, ketika hutangnya diputihkan, siapakah orang yang akan bersuka cita? Dalam hal ini, Simon orang Farisi langsung menjawab, tentu saja orang yang berhutang 500 dinar. Karena begitu banyak hutangnya diputihkan. Bapak Ibu, si Simon orang Farisi ini menjawab tanpa pikir panjang. Karena dia tahu, tarhilalah orang yang 500 dinar hutang yang sangat banyak dibanding 50 dinar ketika dihapuskan, orang yang bersuka cita pasti orang yang 500 dinar hutangnya. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, orang yang berdosa adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah yang ingin kita lihat dalam khotbah Minggu Judika ini?
Yang pertama, kembalilah ke jalan Tuhan. Bapak Ibu, dalam minggu Judika ini, berilah keadilan kepadaku. Mengajak kita untuk mengingat minggu-minggu sengsara ini, mengingat selalu kebaikan Tuhan beserta keadilannya. Dan sadar akan dosa-dosa kita dan memohon belas kasih-Nya. Bapak Ibu, Tuhan kita selalu menunggu untuk kita kembali ke jalannya. Dia sebagai hakim, dia selalu menunggu, kapankah anak-anakku yang berdosa ini kembali ke jalanku. Bapak Ibu, marilah kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi yang menjadi bahaya ketika kita tidak pernah mengingatkan, kita tidak pernah sadar akan apa dosa yang ada pada diri kita. Bapak Ibu, marilah datang dan memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pada hakikatnya kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman, tetapi kita tetap orang yang berdosa. Itulah makanya Martin Luther mengatakan, simul ictus et peccator, orang yang dibenarkan sekaligus orang yang berdosa. Itulah hakikat kita manusia, orang yang dibenarkan sekaligus orang yang berdosa. Simul ictus et peccator. Yang kedua, Bapak Ibu, janganlah menjadi orang yang munafik. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita seperti bajak laut. Bagaimana yang saya maksud seperti bajak laut? Dia matanya cuma satu. Kehidupan kita seringkali hanya memandang orang sebelah mata. Kita hanya bisa melihat sesuatu itu benar, sesuatu itu betul-betul benar, sesuatu itu salah atau tidak, tetapi seringkali acap kali kita tidak dapat melakukannya. Bapak Ibu, Simon orang Farisi tahu sebetulnya manakah yang dilakukan oleh seorang yang berhutang itu ketika ada dosanya dihapuskan. Tapi hal ini tidak disadari. Dia merasa bahwasannya Simon ini adalah orang yang sempurna. Ketika orang perempuan berdosa itu datang, dia merasa bahwa Simon orang Farisi ini adalah orang-orang yang betul, orang-orang yang benar karena dia telah mengundang Yesus makan. Padahal dia tidak melakukan bagaimana aturan-aturan Yahudi pada saat itu ketika dilakukan perjamuan makan. Inilah yang tidak disadari Bapak Ibu. Seringkali kita menjadi orang yang munafik. Orang yang tahu sesuatu itu benar, sesuatu itu salah, tetapi kita tidak dapat melakukannya. Kita banyak kali seperti bajak laut memandang orang sebelah mata atau seperti tong kosong nyaring bunyinya. Hal inilah yang kita dapat lihat Bapak Ibu, Yesus ketika dia datang, dia melihat bahwasannya si Simon orang Farisi ini tidak betul-betul menyambut Yesus. Dia hanya menginginkan hiburan kepada keluarganya karena Yesus tokoh yang terkenal. Disinilah dikatakan Yesus bedanya orang Farisi dan orang yang berdosa ini. Orang Farisi ini ketika Yesus datang, dia tidak memberikan air untuk kakinya. Bisa kita lihat di ayat 44. Tetapi berbeda dengan perempuan yang berdosa ini. Kenapa dikatakan Yesus ketika dia datang orang Farisi ini tidak memberikan air? Karena pada saat itu Bapak Ibu segala hal harus dilakukan dengan berjalan kaki. Jadi kaki kotor pasti sudah terjadi. Tetapi kita terjadi ada perjamuan makan, setidaknya tuan rumah harus membersihkan kaki tamu yang akan datang. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi. Apakah Simon orang Farisi itu tahu? Tahu. Tetapi dia tidak melakukan karena kenapa? Dia tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi ketika orang yang berdosa ini? Dia membasahi dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Bapak Ibu, begitupun juga ketika Yesus datang, kakinya tidak dibersihkan, dan orang Farisi ini juga tidak langsung mencium Yesus. Bisa kita lihat di ayat 45. Mencium dalam budaya Yahudi ketika ada sebuah perjamuan, itu merupakan tanda yang lazim bagaimana
seseorang menyambut teman atau sahabatnya yang datang. Orang Farisi itu tidak mencium Yesus. Tetapi perempuan yang berdosa ini, dia mencium kaki Yesus. Dia dengan tulus memohon keampunan. Hal inilah Bapak Ibu yang sering sekali kita lihat. Beberapa kali ada gereja-gereja yang melakukan ritual pencucian kaki. Apa yang mau dilihat dari ritual pencucian kaki? Apa yang mau dilihat ketika seseorang mencium kaki? Itu adalah sebuah lambang kerendahan hati. Bagaimana Bapak Paus Fransiskus, Bapak Ibu di Vatikan sana, dia tidak pernah pilih kasih dalam mencium kaki siapapun yang datang. Dia tidak berpikir apakah kakinya bau atau tidak. Bisa kita bayangkan, kita orang-orang yang hidup tergantung dengan alam, bagaimana bau kaki di sawah meminjak-minjak lumpur, tetapi dicium. Justru kita berpikir, apakah kaki itu tidak bau? Tetapi perempuan ini tidak pernah berpikir. Karena mencium kaki dan membasuh kaki adalah merupakan lambang kerendahan hati. Bapak Ibu, jadilah orang yang rendah hati. Tidak ada ruginya ketika kita rendah hati. Yang ketiga, mengasihi. Bapak Ibu, Yesus meneruskan perumpamaannya, dikatakan bahwasannya banyak orang yang berdosa, dosanya telah diampuni. Sebab itu ia lebih banyak mengasihi. Seorang yang berdosa tadi yang berhutang 500 dinar akan lebih banyak mengasihi karena hutangnya diputihkan. Dia pasti akan lebih banyak mengasihi orang yang memberikan hutangnya. Bapak Ibu, ketika dosa kita telah diampuni, kita pun harus menebarkan kasih. Janganlah pandang bulu. Dia bukan keluarga kita, jadi tidak dikasihi. Dia bukan kawan seiman kita, dia tidak kita kasihi. Bapak Ibu, janganlah berpikir apakah mengasihi ini ada sebuah momen untung atau rugi. Kita tidak bisa berpikir bahwasannya, apakah saya ada untungnya ketika saya mengasihi orang, ataukah saya ada ruginya ketika kita mengasihi seseorang. Bapak Ibu, seorang sastrawan dan teolog C.S. Lewis mengatakan, jadilah little Christ, jadilah Kristus kecil, yang bagaimana dalam kehidupan kita tetap melakukan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah tugas yang paling penting. Bukankah itu yang terus diajarkan iman kepercayaan kita? Tuhan Yesus pun mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mudah, tapi sulit untuk dilakukan. Saya percaya kita semua bisa melakukan ini. Yang terakhir adalah imanmu yang menyelamatkanmu. Gambaran perempuan berdosa ini, dia menangis begitu besar karena dosanya dan dia datang kepada Tuhan dengan pengorbanannya. Bapak Ibu, ketika kita sadar, ketika kita orang berdosa, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah orang yang sering menangis. Jangan kita malu, apalagi para laki-laki, akan dikira bencong ketika dia menangis. Bapak Ibu, menangis ini adalah tanda bahwa kita adalah orang yang lemah. Tanda bahwa kita adalah orang yang rapuh. Itu sifat manusia. Jadi janganlah takut untuk menangis. Tapi janganlah menangis di keramaian. Menangislah ketika kita sedang sendiri, ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang menyadarkan bahwa diri kita begitu banyak dosanya. Seperti perempuan itu menangis di kaki Yesus. Bapak Ibu, menangis adalah sifat yang manusiawi. Jangan pernah takut untuk menangis. Ketika kita menangis bukan berarti kita bencong. Tetapi karena kita adalah orang yang lemah. Selamat hari Minggu Judika Bapak Ibu. Tuhan selalu memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada umat yang percaya. Kepada kita, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami. Sehingga Engkau mengajarkan kepada kami melalui perempuan yang berdosa bahwa hidup kami adalah hidup
yang penuh dengan dosa. Tapi kami percaya bahwa Engkau menyelamatkan kami. Ajarilah kami ya Bapa agar terus beriman di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh pemirsa Nusantara TV yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Begitupun juga seluruh jemaat-Mu di HKBP Bonandolok Resort Sipahutar. Begitu banyak pergumulan kami. Biarlah kiranya tangan pengasihan-Mu selalu memberkati kami dan memberikan jalan keluar untuk kami selalu mengucap syukur atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.